Sunnah memberi minum hewan sebelum dia disembelih. Nah, dan sunnah dibaringkan dengan lembut. Dan sunnah jangan hewan-hewan yang lain memandang kepada hewan. Jangan pula di depan kambing yang lain, pucat kambing itu. Tak enak dagingnya nanti. Allah alam lah. Kata orang yang biasa tukang jagal, berpengaruh juga itu Ustaz. Wallah alam lah, saya tak tahu. Pak Isa lah tanya itu. Apa memang ada pengaruhnya? Ketika ditengoknya, pucat dia, naik kolesterolnya, tak enak dagingnya. Mungkin tak tahulah kita. Allah alam. Yang jelas kurang adab lah. Menunjukkan kawannya sedang seperti itu di hadapan hewan itu. Walaupun dia tak berakal, mungkin ya selalu aja dia. Kalau dia punya perasaan ini kasihan, padahal dia habis nih. Kita tak tahu dia yang seperti itu. Tapi tetap sunnahnya jangan dinampakkan di depan hewan-hewan yang lain. Nah, kemudian yajibu fi udhiyatit tatawwu'i, diwajibkan pada kurban yang sunnah at-tasadduqu bi syai'im min lahmiha, untuk bersedekah dengan sesuatu dari daging kurbannya. Yaqa'u alaihil ismi, yang penting ada dikasihlah ke orang fakir. Kurban kambing wajib ada yang dikasih kepada orang miskin, walaupun mungkin seon, 2 on, sekilo, sisanya untuk dia semua. Ya udah memadai, tapi ini kurang bagus lah. Paham maksudnya? Harus ada dikasih ke fakir miskin. Jangan berkurban dibagi-bagikannya ke tetangga. Tetangganya kaya semua. Kasih. Ini kaya semua nih, yang dapat orang kaya. Sisa kasihlah saudara, kasih. Saudara kaya semua. Sisanya untuk dia. Tak ada satu plastik pun yang jatuh ke orang fakir miskin. Belum terlaksana kewajibannya. Jadi wajib ada diberikan kepada orang fakir miskin. Wa yajibu ayyu'tiyahu nayyi'an, dan wajib memberikannya dalam keadaan mentah. Kalau dia sembelih daging kambing, belum dia bagi-bagi ke orang, dia masak semua, karena pikirannya adalah kasihan lah dikasih mentah. Nak beli bumbunya lagi, nak mengkari lagi, belum beli gasnya lagi. Iya, kalau punya minyak, kalau punya ini, adalah biar aku masakkan saja sekalian. Dimasakkan 1 ekor kambing tuh dia masak semua, habis itu baru dibagi-bagi, belum terlaksana kewajibannya. Harus diberikan dalam keadaan mentah. Bahkan bukan hanya mentah, nayyi'an tariyan, mentah lagi basah. Dalam arti apa? La matbukhon wala qadidan. Tidak boleh diberi dalam keadaan sudah dimasak, dan tidak boleh juga diberikan mentah tapi sudah jadi dendeng. Tahu dendeng? Diiris tipis, dijemur sampai kering. Belum dimasak, masih dijemur saja. Itulah dibagikan, tak memadai. Harus nayyi'an tariyan, mentah lagi segar, masih basah lembab begitu. Kalau di kulkas tak masalah, masih basah tuh. Nah, tapi kalau udah dendeng nih, hilang airnya sudah. Kalau di kulkas justru masih bertahan airnya tuh. Dibiarkan lama udah basah lagi dia tuh. Nah. Li muslimin hurrin faqirin au miskinin walau wahidin. Walaupun ngasihnya ke 1 orang memadai. Walaupun ngasihnya ke fakir miskin 1 orang memadai. Nah, wala yakfi ja'luhu ta'aman wa du'aul miskin. Maka tidak sah menjadikannya itu makanan baru dibagikan, atau dia buat makanan kemudian ngundang kayak acara apa lagi tuh, akekahan atau apa begitu. Nah, itu kalau sudah dimasak tak boleh, harus dalam keadaan mentah. Nah, kurban. Wala mimma la yusamma lahman, dan yang wajib dikasih ke fakir miskin itu harus yang memang disebut sebagai daging. Nah, maka tidak sah kalau itu bukan daging, kajildin wa kabidin, seperti kulit dan kabit hati. Nah, udah disembelih, semalam mengaji sama Ustaz, katanya harus ada yang dikasih fakir miskin. Yang penting sahnya sajalah. Dia kulitnya saja dikasih. Bu, ini Bu ada kulit.
belum memadai itu untuk melaksanakan kewajibannya. Atau hatinya dia iris kemudian kasih ke fakir miskin. Harus mayusamma lahman, sesuatu yang disebut dengan daging. Nah, jadi kalau tidak dia itu disebut daging maka tidak sah. Tapi ada satu pendapat, tapi pendapatnya pendapat lemah. Tak dikasih ke fakir miskin pun tak masalah, yang penting darah tertumpah karena itu hakikat kurban. Ada pendapat begitu. Tapi ya bukan ini yang paling kuat. Nah, kemudian yang berikutnya, al-afdalu, dan yang paling afdal fi udhiyatit tatawwu, pada kurban yang sunnah, ayyaktasira ala akli luqamin minha wal afdalu kaunuha minal kabidi. Yang afdal itu bagi orang yang berkurban sunnah, dia makan beberapa potong saja, sepotong, 2 potong, atau 3 potong lah paling banyak. Terutama bagian hati, sisanya sedekahkan semua. Itu yang paling afdal. Kalau mau pahala banyak, sembelih kambing, ambil 3 potong hatinya, sisanya sedekahkan saja kepada orang semua. Nah, itu kalau mau afdal. Wala yazidu ala salasi, dan kalau bisa jangan lebih dari 3 potong. Nah, itu tadi. Wa yatasaddaqu bil baqi jami'ihi, dan dia bersedekah dengan sisanya semuanya. Kalau tak sanggup begitu, Ustaz, kami pun jarang makan daging. Nah, ini sekali-sekali ini makan daging boleh lah. Nah, kalau nggak sanggup yang seperti itu, urutan kedua. Nah, aklus sulusi wa yatasaddaqu bil baqi. Dia makan 1/3. Nah, 1/3 lah. Sisanya sedekahkan. Atau kalau tak juga sanggup begitu, kalau semua ke fakir miskin, apa nanti kata saudara, sekali-sekali berkurban tak pula kebagian. Payah juga, diri mau makan, keluarga, saudara, tetangga pun kayaknya pingin makan. Walaupun orang tuh kaya-kaya. Akhirnya tak sanggup juga sedekahkan semua, udah bagi 3 lah. 1/3 kita, 1/3 ihda. Ihda itu hadiah. Hadiah berarti ke orang kaya. 1/3 kita, 1/3 dihadiahkan. Mati mikir. Allah, takut. Nah, 1/3 kita, 1/3 dihadiahkan. Tak hidup. Kasihan yang di luar tak dengar. Ini tadi pakai, tak hidup. Bisa. Oh ya. Allah. Jadi kalau dia tetap ada niatan nak mensedekahkan kepada, menghadiahkan kepada keluarganya, ambillah 1/3 untuk dia, 1/3 hadiah, 1/3-nya sedekah. Nah, itu tadi dia. Naam indaha an ghairihi kamayyitin aw sabiha tasaddaqa wujuban bijami'iha. Ini ada satu hukum yang mungkin sebagian orang waktu mendengarnya agak bingung, karena banyak mungkin yang membuat seperti itu. Kalau ada orang berkurban untuk orang lain, paham? Ada orang berkurban untuk orang lain, itu wajib sedekahkan semua. Kalau berkurban untuk orang lain. Nah, ada orang, aku mau kurban lah untuk istriku yang ada di mana, aku mau kurban untuk kawanku yang ada di mana, aku mau kurban untuk saudaraku, sepupuku gitu. Itu wajib sedekahkan semua.
Nah, aku berkurban untukmu ya. Kan wajib izin kalau orang lain. Iya katanya. Dah. Itu wajib sedekahkan semua tuh. Sama seperti menjalankan wasiat mayit. Itu wajib sedekahkan semua. Nah, itu tadi. Dah. Di sini ada dalam kitab Mughni, wa kharaja bidzalika man dhaha an ghairihi kamayyitin bi syartihi al-ati. Falaysa lahu wa la li ghairihi min al-aghniya al-aklu minha. Wa bihi saraha al-qaffal wa 'allalahu bi anna al-udhiya waqa'at anhu. Fala yahillu al-aklu minha illa bi iznihi wa qad ta'adzara. Fayajibu at-tasadduq biha anhu. Nah, jadi kalau seandainya orang berkurban untuk orang lain, itu harus disedekahkan semua kepada fakir miskin. Begitulah tertulis. Disamakan hukumnya seperti mayit. Jadi kalau mau bersedekah atas nama orang lain, dimilikkan dulu kambing itu kepada orang tadi. Jangan langsung kita yang kurban, kemudian kita peruntukkan kepada orang lain. Misal, saya mau berkurban untuk Pak Isa. Langsung saya kurban, dan ini untuk Pak Isa. Pak Isa, saya kurban untuk Pak Isa ya? Iya, kata Pak Isa. Saya kurban tapi untuk Pak Isa, itu wajib saya sedekahkan semua. Kalau mau, Pak Isa, ini ada kambing. Ini saya kasih ke Pak Isa. Mau kurban Pak Isa pakai itu? Bolehlah. Nah, kalau ini sudah Pak Isa yang berkurban. Nah, kalau begitu boleh. Hukumnya sunnah. Tapi kalau saya langsung, Pak Isa, saya kurban untuk Pak Isa ya? Iya, tanpa memilikkan hewan tadi kepada Pak Isa, itu wajib sedekahkan semua. Sama seperti menjalankan wasiat mayit, dihukumi seperti itu. Nah, kemudian ya, yajibu fil udhiyatil wajibati, wajib pada kurban yang wajib at-tasadduqu bi jami'i lahmiha. Kalau kurbannya wajib, maka harus dia sedekahkan semua dagingnya, wajildiha dan kulitnya, wa qarniha bahkan tanduknya kalau ada yang maulah. Nah, kalau seandainya dia lambatkan membagikannya, lalu rusak atau hancur atau binasalah daging tadi itu, lazimahu dhamanuhu, wajib dia ganti. Udah sembelih, ini kurban wajib disedekahkan, tapi dia tahan dulu. Ternyata dimakan sama kucing, entah berapa ons, wajib ganti. Nah. Kemudian wala yu'daru fit ta'khiri law udimatil fuqara. Nah, maka tidak dimaafkan walaupun gara-gara tidak ada fakir miskin. Ya, cemanalah namanya tak ada fakir miskin, tetap wajib ganti. Nah, kemudian ada pembahasan. Nah, kalau seandainya orang-orang fakir tidak mau mengambil dagingnya, padahal dia sedekah, padahal dia kurban wajib, tapi orang fakir miskin tak mau menerima dagingnya. Kenapa? Likasratil lahmi fi ayyamit tadhiyah, karena banyak kali sudah daging kurban di hari raya Idul Adha itu. Aku kurban wajib, fakir miskin tak ada yang mau nerima. Cemana lah ini? Nah, fayalzamuhu dzabahu fi tilkal ayyam, tetap wajib dia sembelih pada hari-hari kurban. Summa yaddakhiruhu, kemudian dia simpan. Nah, lakin akan tetapi idza asyrafa 'ala talaf, kalau nanti disimpan justru bakalan busuk dan tak bisa dimanfaatkan, binasa. Bil iddikhar, dengan disimpan tadi, maka di sini pertanyaannya, fahal yabi'uhu wa yahfazu samanahu au yuqaddiduhu wa yaddakhiruhu qadidan. Mana yang hendaknya dia buat? Ini dia udah punya daging kurban banyak, fakir miskin tak ada yang mau, disimpan takut busuk. Mana yang harusnya dia lakukan? Dia jual, kemudian dia jaga harganya, dia jaga uangnya, baru nanti ketika udah ada fakir miskin yang mau, dia belikan daging baru dikasih. Atau
dia iris tipis, dia jemur jadikan dendeng. Padahal dendeng pun tak boleh kan dikasih ke fakir miskin tadi. Mana kira-kira jual tak boleh, menjadikan dendeng pun tak boleh. Tapi kalau tak begitu, binasa, tak ada yang bisa memanfaatkan. Nah, mana? Di sini dikatakan, kata Imam menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, Imam Sabramilsi, al-aqrabul awal, yang lebih dekat kayaknya atau lebih pas itu yang pertama, dijual, simpan duitnya, nanti ada fakir miskin mau belikan daging kasih dia. Nah, hakada nukila an Sabramilsi, ini yang dinukil dari Imam Sabramilsi. Wal aqrab indi, tapi menurut Imam Bajuri kayaknya yang lebih pas yang kedua, dijadikan dendeng kemudian baru dibagi. Supaya apa? Lisalamatihi minal bai', supaya selamat dari keharaman menjual daging kurban. Kalau kita sekarang tak masalah, Bu. Ada kulkas, aman. Hidup aja freezer tuh sebulan 2 bulan pun tak masalah. Daging tuh makin beku makin aman dia. Tinggal nanti dipanaskan saja, direndam di air, dah bisa lagi dikonsumsi. Ini dulunya nih belum ada kulkas. Peti sejuk, belum ada kulkas. Nah, ini tadi ada Mbak Jali sama Bang Herman bertanya. Alhamdulillah, tadi jawaban agak tersalah sebenarnya. La yajuzu lil mudahhi wala liman talzamuhu nafaqatuhu ayyakula syai'an minal udhiyatil manzurati. Tak boleh seseorang memakan daging kurban dari kurban yang dinazarkan. Bukan hanya dia, orang-orang yang wajib dia nafkahi tak boleh juga memakannya. Istri, anak tak boleh. Nah, kemudian fala yajuzu lahul aklu min zalika wa kadzalikal aqiqatu, begitu juga aqiqah. Aqiqah juga tak boleh. Kalau dia nazar, kalau dia sudah ditakyin, maka tak boleh untuk dimakan oleh orang yang berakikah. Hati-hati. Bu, lahir anak kita laki-laki, aku nazar kekahkan pakai 2 kambing. Dah, lahir anak laki-laki wajib tunaikan, tak boleh makan. Dia tak boleh makan, istri tak boleh makan, anak tak boleh makan. Wajib kasih fakir miskin semua, tak boleh kasih orang kaya. Nah, repot kan? Jadi hati-hati bernazar nih. Nah, ini yang tadi yang ditanya. Bahkan di sini dikatakan wattabakhatul manzuratu, begitu juga masakan yang dinazarkan. Aku kalau seandainya naiklah jabatanku, benazar aku nyembeli kambing, ku masak, ku bagi-bagikan. Tak boleh dia makan sedikit pun. Nah, tak boleh dia makan sedikit pun, bahkan untuk dimasak. Pas saja pula tadi mata macam Allah arahkan ke sini. Nah, wal mukhallisu, jadi jalan keluarnya gimana? Masa ada kita masak-masak, makan-makan, tapi tak pula kita boleh makan. Ayyudhhiya bi ukhra, kurbanlah pakai yang lain, yang sunnah. Kan yang wajib yang ini. Kurban satu lagi yang sunnah kalau yang mau makan. Atau, nah, awiyat bakha tabkhatan ukhra, atau dia masak kambing yang lain. Nah, ini yang untuk nazar, ini yang untuk makan-makan biasa. Nah, begitulah jalannya. Nah, itu biaya lagi. Makanya hati-hati bernazar nih. Lagian begini lah. Ingat nih, Allah Subhanahu wa taala lebih suka tawassul bil amal daripada nazar. Anak sakit, jangan begini. Kalau seandainya sehat anak nih, aku bernazarlah begini. Buat saja dulu itu. Sembelih kambing, masak, bagi-bagikan. Tanpa ada niat nazar nih, bagi-bagikan. Anak masih sakit nih, belum sembuh, bagi-bagikan. Ya Allah, seandainya adalah nilai sedekah ini di sisimu, sehatkanlah anak hamba ya Allah. Begitu saja, itu Allah lebih suka. Tawassul bil amal. Nah, daripada bernazar begitu, itu amalnya orang bakhil kata ulama. Amalnya orang bakhil, orang pelit. Jadi kalau tak ku sehatkan, kau tak mau sedekah. Soalnya begitulah.
Jadi kalau Allah tidak sehat, tak beri kita naik gaji segala macam, kau tak mau sedekah. Allah bisa, apa bahasanya, menunda kesehatan, memberikan kesehatan, itu sudah mutlak. Yang penting tugas kita beramal. Jangan pula kita kaitkan amal kita sama sesuatu yang menjadi memang itu mutlak iradah, kehendak Allah. Beramal saja sudah. Kalau ada nilainya, mudah-mudahan. Tak pun sehat anak, sudah beramal, sudah ada pahalanya. Nah, ini bakhil. Kita saja pun jadi orang tua tak senang kalau anak tuh begitu. Baru pulang kita, baru dibilang anak, capek ayah. Capek kali pun. Mau aku kusuk ya? Maulah, sinilah 5.000. Kalau ayah kasih aku 5.000, aku kusuk ayah. Kita tak senang. Belum lagi kau kerja udah kasih duit saja kau. Tapi kalau seandainya kita pulang langsung dikusuk anak tuh, tak minta pun dia kita kasih mungkin. Udah jajan kau, begitulah. Berarti sih kalau nazar dalam arti ulama tak suka begitu, lebih suka tawasul bil amal. Kalau nazar ini ya, nazar yang muqayyad. Tapi kalau nazar mutlak bagus, tak dia kaitkan dengan apapun. Misal saja, aku nazar besok puasa Arafah. Enggak ada kalau begini begitu segala. Kalau begini bagus nih, mutlak begini. Tapi kalau seandainya begini aku akan nazar, ini yang ulama tak suka. Nah. Berikutnya, la yajuzu it'amu dhimmiyin, tidak boleh memberi makan kepada kafir zimmi. Nah, minal udhiyati mutlaqan, daripada kurban, mau kurban wajib mau kurban sunnah, tak boleh jatuh ke tangan orang kafir. Ingat Bu ya, walaupun bertetangga baik, alhamdulillah lah, berdampingan sama orang kafir tapi tak mengganggu dia. Allah jaga kita dari gangguan-gangguan orang seperti itu. Toleransinya bagus. Bahkan kalau sudah dekat waktu sholat dia suruh anaknya, pelankan nak, pelankan. Tetangga lagi sholat, kan bagus tuh orang kafir begitu. Dalam arti zimmi, sikapnya bagus, akidahnya tak bagus. Nah ini orang kafir seperti ini, inilah yang dimaksud Rasulullah itu kafir zimmi, walaupun dah payah. Sampai Allah. Jadi pelan nih. Allah. Nah, jadi tak boleh daging kurban itu jatuh kepada orang kafir. Segan kali Ustaz, kawan bisnis, udah dekat kali, tapi non muslim pula. Tahu dia kita berkurban, padahal bahkan udah ditanya-tanyanya, kurban besok. Makan daging lah kami nih ya, udah bilangnya begitu tak dikasih. Cemana lagi nanti? Udah kasih lah, tapi jangan daging kurban. Belikan di pajak daging sekilo yang bukan daging kurban, kasih ke orang kafir itu. Nah, jangan daging kurban itu yang dikasih. Tak enak juga tak memberi, mungkin begitu. Nah. La tasadduqan wala ihdaan, tak boleh dikasih dalam jalur sedekah dan juga dalam jalur hadiah. Nah, bahkan hatta law akhadaha fuqara'ul muslimin shadaqatan wa aghniya'uhum hadiyatan haruma alaihim tasadduqu bi syai'im mimma akhaduhu au ihda'un syai'in minhu li ahli dhimmah. Bahkan seandainya ini sudah diberikan kepada orang, bukan si pekurban, kita menerima daging kurban, lalu kita oper pula kepada orang kafir, tak boleh juga. Si pekurban tak boleh langsung kasih kepada orang kafir. Si penerima daging kurban kita tak kurban, tapi dapat banyak, dapat sampai 15 plastik. Mana terhabis aku ini, udahlah kasih aja lah tetangga nih walaupun kafir, tak boleh. Nah, jadi tak boleh. Wa kadzalika bai'uhu lahum, dan begitu juga menjual kepada mereka tak boleh. Loh, daging kurban kan memang tak boleh dijual. Kok hanya kepada orang kafir, kepada orang Islam boleh rupanya? Begini. Apa hukum menjual daging kurban? Hukum menjual daging kurban tak boleh, haram. Si pekurban
tak boleh menjual apapun daripada daging kurbannya. Kan itu dah tadi. Mau kulitnya segala macam itu tak boleh. Bagaimana dengan penerima kurban? Dia tak kurban tapi dia menerima dari masjid, dari saudara, dari majelis taklim, perwiritan, dapat dia daging. Bolehkah dia jual daging kurbannya? Tergantung. Seandainya dia orang kaya, maka haram baginya menjual. Orang kaya, kadang orang kaya nih pula yang lebih dapat banyak daging kurban. Banyak relasinya, linknya sana sini. Perwiritan aktif 5 perwiritan. Kenapa? Dia ditarik orang jadi donatur. Bapak tuh aja. Kalau kita butuh-butuh gini ada donatur nih, selalu gitu. Akhirnya banyaklah dapat dia hadiah. Masjid dapat, perwiritan dapat, kawan bisnis dapat, segala macam. Orang kaya ini dapat 15 plastik. Boleh dia jual? Tak boleh. Harus kalau dia merasa tak habis, bagi-bagikan lagi kepada yang lain. Tapi kalau yang menerima orang miskin, situ banyak kali orang berkurban. Orang miskinnya dikit, akhirnya tumpah daging kurban tadi kepada orang miskin itu semua. Dia pun bingung, ya Allah 20 plastik untuk apa aku lah ini. Jual sajalah. Boleh. Kalau yang menerima orang miskin boleh jual. Tapi tak boleh menjualnya kepada orang kafir. Payah juga. Jual ke orang Islamnya lagi berdaging semua. Nah, pokoknya begitulah. Tak boleh jualnya kepada orang kafir. Jadi bahkan harus kepada orang muslim kalau menjual. Nah. Kemudian wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar, dan haram juga menjadikannya upah bagi si tukang jagal. Tak boleh dijadikan upah. Upah ini apa? Bayaran yang berkaitan sama jasa kerja lah begitu. Di sini cuman di sini duit yang lain alhamdulillah. Di Medan payah kali mengobati begini. Ini yang payah, meluruskan. Di masjid-masjid itu, kalau sudah musim kurban, masyarakat langsung datang bawa golok sendiri, bawa parang sendiri. Ikutlah berpartisipasi, lalu dia akan mendapatkan jatah 2 plastik. Sementara masyarakat lain jatahnya 1 plastik. Dia dapat 2 plastik. Kenapa? Karena dia kerja. Itu yang payah. Payah tuh. Coba dibilang, Pak, ini mohon maaf, yang kerja sama yang tak kerja sama Pak ya, 1 plastik, tak ada yang mau kerja. Kan berarti memang mengharapkan dapat upah daripada daging kurban. Di Medan begitu banyakan. Agak sulit pula meluruskannya. Jadi saya selalu katakan kepada masjid-masjid, Pak, yang paling ideal, jangan libatkan seluruh masyarakat kalau masjid. Masjid lantik 20 orang jadi panitia. Kalau perlu kasih seragam, kasih bed panitia. Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan tunggu di rumah. Kurban nih biar panitia nih saja yang mengerjakan. Orang-orang yang bayar uang kurban dilebihkan. Bu, 1 orang 2 juta. Tapi kami minta 2.150.000. Untuk apa yang 150? Honor panitia. 2 juta duit kurban, 150 honor panitia. Nah, panitia datang, selesai bayar pakai duit. Bolehkah mereka dapat daging kurban? Boleh, memandang mereka masyarakat biasa. Jatahnya sama seperti masyarakat biasa, bukan memandang kurbannya. Nah, jadi silahkan aja dikasih, tapi sama, jangan dilebih-lebihkan. Ya mereka kan juga warga situ. Berhak nggak mereka mendapatkan? Berhak, kasihlah. Bukan Bapak udah kerja 2 kupon. Tak ada bayaran lain, hanya dengan itu yang payah. Setiap saya bilang ini, ya Allah Ustaz, payah kali lah ini Ustaz. Saya bilang sebenarnya tak payah kalau panitianya ikut mengaji. Panitia tak mengaji. Karena ada beberapa orang tuh datang ke masjidnya cuma pada 2 musim saja. Pada saat zakat fitrah dan pada saat kurban. Ada tuh yang begitu ke masjidnya cuma munculnya, sholat Jumat pun tak nampak. Tapi begitu jadi pengangkatan atau pelantikan panitia zakat fitrah, muncullah dia. Kenapa? Ada beras. Begitu diangkat mau ada panitia kurban, muncul dia. Kenapa? Ada daging. Kalau pahala tak mau dia. Dia maunya beras sama daging saja. Nah,
Cemanalah mau meluruskan paham sama orang begini, tiap ada kaji tak datang, giliran begitu dia muncul. Nah, alhamdulillah kalau di sini pakai uang yang lain. Nah, jadi tak boleh dijadikan sebagai upah. Karena itu sama li'annahu fi ma'nal bai', karena kayak menjual saja, itu sama aja. Nah, kemudian berikutnya, yamtani'u naqlul udhiyati, tak boleh memindahkan daging kurban. Tak boleh memindahkan daging kurban. Nah, jadi kalau di mana disembelih, disitulah dibagikan. Ukurannya macam zakat lah, kecamatan sajalah kita ambil. Jangan keluar dari kecamatan. Nah, kalau mau keluar ya pokoknya kecamatan sana lah. Kecuali sama juga kayak zakat. Ketika di situ tak ada lagi yang bisa dibagi, maka bolehlah pindah kepada kecamatan terdekat. Nah, jadi ini hukumnya. Nah, tapi nanti ada pendapat sama macam zakat juga. Yang membolehkan bolehlah dikirim ke sana. Mekah, Madinah kalau tak boleh kirim keluar, wah busuk daging tuntah sampai. Mereka tuh kirim ke Palestina, ke Syria, segala macam daerah-daerah konflik yang memang butuh banyak makanan. Itu katanya saya tak tahu juga. Itu kadang sampai dibuang-buang orang tuh, plastik-plastik isi daging unta, daging kambing tuh. Tak tahu lagi mau diapakan. Melimpah banyak semua. Orang kaya banyak. Nah, akhirnya satu rumah daging kurban mau diapakan? Kulkas pun tak muat. Saya pernah, ingat ayah saya sampai tak muat kulkas tuh. Mau diselip di mana lagi, banyak kali daging dapat. Akhirnya bagi-bagikan. Yang bagikan pun udahlah udah banyak kali gitu. Bingung apaan. Bahkan di sini apalagi di Mekah, di Madinah. Kalau begini bolehlah dioper keluar. Nah, tadi. Terakhir penutup. Nah, ini mohon maaf agak cepat kita malam ini, tak masalah. Nah. Yukrahu aklu lahmil jalalati, dimakruhkan memakan daging hewan jalalah. Apa itu jalalah? Yakni wal jalalatu hiyallati ta'kulul adhirah, yakni hewan yang makan makanan yang buruk, makan kotoran, makan bangkai. Nah, itu makruh makannya. Makruh makannya. Idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kalau hewan tuh sampai berubah baunya, warnanya sama rasanya. Ada orang pelihara ikan lele di septic tank. Dipanen, lelenya warna kuning misalnya berubah, misal. Karena makanan begitu warnanya pun berubah. Ini makruh dimakan. Haram tidak? Makruh. Tapi saya pun tak mau loh. Nah, ada kan? Itu makanya. Jadi bersih, tidak ada najis lagi. Habis dimakan dia. Kalau rasa jadi berubah, bau jadi berubah, warna pun berubah, salah satulah pokoknya ada berubah, makruh dimakan. Tapi kalau tak berubah, tak makruh. Nah, kalau enak saja pula. Jadi yang seperti itu boleh. Mau hewan apapun lah. Mau di sini dikatakan ibil, unta, atau lembu, atau kambing, atau ayam, bebek. Pokoknya dia makan makanan yang jorok tadi itu, bangkai ataupun kotoran. Nah, maka ini makruh. Wa kama yukrahu lahmuha, maka sebagaimana dimakruhkan makannya, yukrahu labanuha, makruh juga minum susunya. Wa baiduha, makruh juga makan telurnya. Ada ayam dikasih makanan dari bangkai. Bangkai diolah dikasih ke ayam tadi. Ayamnya bertelur, makruh makan telur. Wasufuha, makruh juga memakai bulunya. Ada domba dikasih makan kayak gitu, bulunya dipakai, makruh. Warukubu alaiha bilahail, dan makruh menungganginya tanpa alas. Nah, jadi pakai alas, kasih pelana, kasih kain baru tunggangi, makruh. Wa tabaqal karahatu ila ayyatiba lahmuha, terus makruh itu masih ada sampai baguslah dagingnya. Tapi kalau sudah bagus dagingnya, hilang kemakruhannya. Bi'alafin, dengan dikasih makan yang baik. Nah,
Au bidunihi, atau dengan mungkin dikasih obat-obatan jadi bagus lagi dagingnya, boleh. Hah? Kalau dijual sah, tapi bagi yang menjual ya makruh juga, bagi yang membeli makruh juga memanfaatkannya kayak tadi itu. Adalah ini ada lembuku itu suka kali makan bangkai sampai tak enak baunya. Mau kau beli murah sajalah, oke lah aku beli biar nanti ku baguskan dagingnya. Niatannya seperti itu. Kasih makan rumput yang bagus-bagus. Kalau begitu masalah, tapi kalau langsung dimakan makruh juga. Nah, karena ada satu hadis Rasulullah bersabda, naha an aklil jalalati. Rasulullah melarang untuk makan daging hewan jalalah, wa syurbi labaniha, dan Rasulullah melarang minum susu hewan jalalah, hatta tu'lafa arba'ina lailah, sampai dikasih makan 40 hari. Itu kalau 40 hari udah dikasih makan yang baik, insya Allah berubah. Nah, wa inna ma lam yahrum dzalika, kenapa enggak diharamkan? Hanya saja tidak diharamkan perkara itu, li'annahu innama naha anhu wa dzalika la yujibut tahrim kalahmil mudakka idza antana. Nah, karena ya memang dia itu dari hewan yang halal, maka tidak haram. Larangan Rasulullah pun sifatnya makruh saja. Ya sama seperti memakan daging sembelihan yang sudah agak busuk. Daging sembelihan nih, ada kambing disembelih, tapi tak langsung diolah, baunya jadi agak busuk. Haram atau halal dimakan? Makruh. Halal tapi makruh. Selama tidak memberikan mudarat lah ya. Nah, jadi di sini menyuruh kita lah memberi makanan hewan itu yang bagus-bagus lah. Jadi kalau punya lele, tak usahlah di septic tank, ada kolam. Nah, ada yang lain. Nah, itu kasihlah yang seperti itu. Makanan lele itu pelet itu dibuat dari apa tuh? Itu juga kita tahu. Itu barang jagung. Kalau itu boleh saja. Tapi kalau seandainya dari yang tak baik, itu pelet babi, tapi bukan dari babi. Nah, kalau sekedar nama tak masalah. Nah, inilah insyaallah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, saya kembalikanlah kepada Pak Isa.